Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sharing session hari kelima untuk pemaparan materi kali ini Departemen F&B Service. Senang sekali bisa berkumpul lagi pagi ini dalam suasana yang hangat dan penuh semangat untuk melanjutkan perjalanan mengenal lebih dekat dunia F&B Service. Seperti yang kita tahu, kemarin kita sudah mendapat banyak insight menarik dari Pak Angga dan alumni seputar pengalaman awal dunia F&B Service. Hari ini kita akan lanjut menggali lebih dalam lagi dengan dua narasumber yang luar biasa yang siap membagi ilmu dan pengalaman mereka. Sebelum masuk ke materi utama, seperti biasa, mari kita buka kegiatan pagi ini dengan sambutan hangat dari Pak Yohanes selaku manajer NCL Madiun. Kepada Pak Yohanes, kami persilakan. Terima kasih Miss Puspa atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah masih tetap semangat ya. Ini hampir 1 minggu penuh kita menyelesaikan dalam minggu pertama pembelajaran sharing session ini. Sekali lagi kami ingatkan bahwa sharing session ini bertujuan untuk memberikan insight atau memberikan pengenalan buat seluruh siswa, calon siswa angkatan 29 yang nantinya pada kesempatan nanti masuk akan ada langsung pemilihan departemen. Jadi kalian tidak ada pembelajaran mover atau pengenalan departemen secara langsung, namun pembelajarannya akan kita mulai langsung melalui sharing session kali ini. Ya, mungkin kalau ada teman-temannya yang dulu dari satu alma mater ya, dari SMA atau SMK yang sama, atau mungkin teman tetangganya yang belum join ke sharing session, bisa diberitahu ya. Mungkin mereka tidak membaca grup atau seperti apa, karena semua materi yang kita sampaikan, baik di hari pertama, hari kedua, bahkan nanti di hari ketiga minggu depan, itu adalah materi-materi yang nantinya akan keluar dalam materi interview di pemilihan departemen. Jadi pastikan teman-teman bisa memahami secara sederhana apa itu masing-masing departemen, supaya kalian bisa mengerti memilih departemen yang paling tepat ya. Materi kali ini akan disampaikan sama Mr. Angga kembali, melanjutkan sesi yang kemarin, dan nanti ada alumni kita yang jauh nih datang dari Kuwait juga. Ya, kalau kemarin di materi pertama dari Kuwait, ini materi kedua juga dari Kuwait lagi. Ya, kalau yang pertama Mr. Fau itu laki-laki, yang ini nanti perempuan. Ya, jadi buat cewek-cewek nih yang mau kerja di luar negeri ya, ini salah satu role model yang nanti bisa kalian tanyakan bagaimana kesan-kesannya menjadi seorang waitress di negeri orang, seperti itu ya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Waktu dan tempat nanti saya persilahkan Mr. Angga dan Miss Adinda untuk menyampaikan materinya ya. Saya kembalikan kepada Mas Puspa. Silakan. Banyak kepada Pak Yohanes atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi materi pertama. Kali ini Pak Angga akan membahas lebih dalam tentang proses pembelajaran di F&B Service. Pada Pak Angga, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yohanes dan Miss Puspa, dan selamat datang untuk Mbak Dinda. Ya teman-teman, izinkan saya untuk kali kedua mewakili
Departemen F&B Service NCL untuk menyampaikan pemaparan atau sharing session ya, memperkenalkan seperti apa food and beverage service. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih memahami lebih dalam daripada sebelumnya. Oh, seperti apa sih seperti food and beverage service itu. Baik, next. Ya, barangkali, oh ya, sebelumnya saya ingin mengulang lagi, perkenalkan, nama saya Pak Angga, biasa dipanggil Pak Angga atau Mr. Angga. Kemarin ada yang ketemu saya, yang diingat bukan nama saya, tapi itu yang nikah anaknya 3 ya, katanya gitu. Ternyata yang diingat keterangannya itu bukan namanya. Nggak apa-apa. Oke, saya cuma mau mengingatkan terlebih dahulu buat teman-teman semuanya, barangkali kemarin ada yang belum join atau barangkali sudah join tapi mungkin ada sedikit-sedikit lupa. Saya ingin mengingatkan untuk sharing session sebelumnya, itu kemarin kita di hari pertama membahas tentang definisi F&B service. Apa itu F&B service, kemudian fungsi dan kontribusinya dalam operasional hotel, yaitu divisi yang melayani pelayanan makanan, khususnya makanan dan minuman dengan cara yang profesional, tujuannya untuk kepuasan tamu, untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Kurang lebih seperti itu ya definisinya F&B. Kemudian departemen yang ada di F&B utamanya ada 4, yaitu restoran, bar, room service, dan banquet. Mudah-mudahan masih ingat ya, dimana kalau dalam sebuah hotel ternyata bisa jadi restorannya nggak cuma 1, bisa lebih dari 1, mungkin 2, bahkan ada yang katanya kemarin Mas Paul bilang di satu hotelnya ada 7 macam restoran yang berbeda. Nah, itu adalah suatu bentuk opportunity yang bisa didapatkan ketika bekerja di bidang F&B service. Kemudian untuk struktur organisasinya di F&B service seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, dari posisi paling bawah OJT sampai atas posisi manajer. Next. Suara saya bisa didengar ya? Bisa. Oke, mantap. Ya. Next, Miss. Ini mohon maaf, ini kayak apa? Jaringannya agak susah, mungkin agak lambat. Balik lagi sebelumnya. Ya, kali ini saya akan di session kedua ini saya akan memberikan pemaparan tentang gambaran garis besar kegiatan di Departemen F&B Service ya. Seperti apa sih kegiatannya? Next. Mohon maaf. Jadi di F&B Service itu ternyata terdiri dari 4 departemen yang berbeda ya. Ada restoran, bar, room service, dan banquet. Di dalam operasionalnya, masing-masing departemen ini umumnya mempunyai kegiatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu opening time, service time, dan closing time. Apa artinya? Ya intinya ketika misalnya Anda datang, saat datang tuh opening time, ngapain aja. Service time-nya saat Anda sudah mulai bertugas, melayani tamu seperti apa, dan saat mau pulang atau closing seperti apa, itu kita ya akan kita bahas ya. Next, mohon maaf nih, mohon izin. Ya, di opening time kita akan membahas di opening time dari 4 departemen tersebut ya, satu-satu ya. Next, please. Opening time-nya secara general atau di 4 bagian tersebut umumnya biasanya dilakukan namanya staff briefing. Kalau Anda misalnya nanti baru datang nih di hotel, kemudian parkir kendaraannya atau mungkin jalan kaki, lalu kemana? Ke area laundry, ngambil seragam, habis itu kemana lagi? Ke locker room, ganti baju, kemudian ke area masing-masing. Nah, kalau petugas F&B ya ke restoran atau bar atau room service atau banquet. Lalu ngapain? Biasanya mengikuti staff briefing. Apa itu staff briefing? Ya, biasanya
apa ya, kayak semacam meeting, small meeting gitu, meeting kecil, membahas apa-apa yang perlu disampaikan oleh leader kita. Apakah itu supervisor, apakah itu kapten, apakah itu manajer. Yaitu biasanya itu meliputi info kegiatan hari sebelumnya. Misalnya kemarin ada acara wedding. Oh, manajer akan terima kasih menyampaikan misalnya tim banket yang kemarin sudah menghandle 500 tamu, semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah, thank you, dipertahankan kinerjanya dan sebagainya. Kalau misalnya ada masalah akan dibahas di situ agar ditemukan solusi, next-nya jangan sampai kejadian lagi, misalnya seperti itu. Kemudian di restoran misalnya akan ada pembagian tugas. Oke, tim restoran hari ini Mr. A dapat section atau bagian di titik A. Misalnya bayangkan Anda membayangkan sebuah restoran bentuknya kotak gitu ya, kita belah jadi 4. Jadi itu namanya section. Nah, kita belah jadi section A, B, C, dan D gitu misalnya. Nah, seseorang yang bertugas di restoran akan Anda di section A nih. Kemudian si B kamu di section B, yang satunya di section C, satunya di section D. Di situ di staff briefing biasanya disampaikan pembagian tugasnya agar masing-masing punya tanggung jawab di titik-titik tersebut. Kemudian info kegiatan hari ini, misalnya, disampaikan hari ini nanti sore akan ada reservasi 30 pax di restoran, misalnya makan siang jam 1, jam 2 gitu misalnya, atau makan malam. Nah, tolong disiapkan mejanya, tolong dicek lagi menunya, tolong koordinasi dengan rekan-rekan kitchen untuk kesiapan menunya dan sebagainya gitu misalnya. Terus kemudian ada event meeting banket hari ini, ditanyakan bagaimana persiapannya, sudah sejauh mana, dan sebagainya. Itu dibahas semua di staff briefing. Begitu juga misalnya ada VIP guest di kamar, kita infokan room service, standby ada VIP guest di kamar, jangan lupa misalnya ada special cake atau ada gift tertentu yang harus diberikan kepada kamar tersebut misalnya, dan lain sebagainya. Lalu terakhir biasanya pemimpin atau leader kita akan menyampaikan target yang ingin dicapai, misalnya, hari ini sudah hari ke-12 di bulan ini, target kita tinggal 40% lagi teman-teman, ayo dikejar teman-teman restoran, tolong upselling, tolong ditingkatkan penjualannya, gimana caranya, teman-teman bar, tolong gimana caranya wine-nya terjual lebih banyak. Nanti biasanya dari pemimpin, barang siapa yang bisa menjualkan wine 10 botol akan ada bonus dan sebagainya. Barang siapa nanti yang bisa menjualkan steak paling banyak jadi best seller dan sebagainya. Itu kadang disampaikan untuk mencapai target-target tertentu yang ingin dicapai sebuah hotel atau restoran tempat kita bekerja misalnya. Next. Sampai di sini sudah bisa didapat informasi saya atau terlalu cepat teman-teman? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Tidak terlalu cepat. Terima kasih. Ini tadi yang sebelumnya gambar tentang briefing juga sih, gambaran. Ya, tadi leadernya laki-laki, sekarang leadernya perempuan. Nah, sekarang opening time, contoh pembukaan opening time waktu datang atau opening time di restoran, ngapain aja sih seorang petugas restoran? Next. Nah, ini area restoran contohnya. Kebetulan ini juga tempat kerja saya dulu. Jadi contohnya seperti ini. Harus dibersihkan dan sebagainya, area jadi clean, siap untuk melayani tamu. Next. Nah, ini area restorannya. Next. Nah, apa saja? Ternyata seorang waiter atau waitress atau nanti Anda anak magang, OJT yang di hotel, biasanya pertama-tama melakukan membersihkan seluruh area. Apakah itu meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian melakukan polishing, yaitu kegiatan membersihkan alat-alat yang akan dipakai dalam operasional kerja. Antara lain misalnya ada sendok, ada garpu, ada pisau makan, ada piring, ada gelas. Nanti ada istilah-istilahnya. Kalau umumnya kan itu sendok, garpu, pisau makan, piring, dan gelas. Tapi istilahnya coba kita amati. Next. Nah, ini. Orang menyebutnya yang tadi sendok, garpu, dan sebagainya, gambarnya sudah Anda bisa lihat, ada namanya dinner spoon, dinner fork, dinner knife, itu contoh-contoh ya, dessert spoon, dessert
knife, dessert fork, dan soup spoon. Itu kategorinya di sebelah kiri bisa dibaca silverware atau cutleries orang menyebutnya. Orang hotel umumnya nyebutnya cutleries. Nanti besok kalau Anda OJT, dek, ambilin cutleries dong, Anda sudah tahu. Ya, orang lain menyebutnya silverware atau cutleries. Nah, ada kata-kata dinner dan dessert. Biasanya ini untuk membedakan ukuran ya. Biasanya dinner itu dipakai untuk kata dinner itu dipakai untuk makan makanan utama yang porsinya lebih besar. Sedangkan dessert itu makanan-makanan pelengkap. Bisa appetizer, bisa makanan penutup. Kalau sup ya otomatis untuk sup. Ya, itu contoh peralatan restoran yang dibersihkan. Saya ambil kasih contoh 6 aja biar gampang diingat. Ya paling tidak sudah mengenal lah barangkali. Sekali lagi saya di sini memaparkan karena sudut pandang saya anggap Anda semua belum pernah mendapatkan informasi tentang F&B service. Jadi saya coba untuk sesederhana mungkin menyampaikannya. Baik, next. Ya, salah satu alat yang lain selain sendok, garpu dan sebagainya itu gelas, glassware. Kategori ini namanya membersihkan berbagai macam gelas di opening time kita di restoran. Contohnya salah satunya namanya water goblet. Ini adalah gelas yang paling sering akan Anda temui kalau Anda bekerja di restoran. Khususnya ini hanya untuk difungsikan untuk menyajikan air putih atau air mineral. Selain water goblet, ada next, itu ada red wine glass dan white wine glass. Ketiga gelas ini paling sering dipakai untuk operasional restoran. Di samping gelas-gelas lain tentunya banyak ya, apalagi teman-teman yang di bar. Jadi nanti misalnya Anda lebih nyaman pengen jadi bartender, ya mungkin akan bertemu dengan banyak gelas yang macam-macam. Kalau teman-teman di waiter mungkin lebih sering ketemu water goblet misalnya atau red wine sama white wine gitu. Kalau di room service mungkin kombinasi seperti itu. Kalau di banquet kecenderungannya biasanya lebih banyak water goblet atau highball glass ya. Contohnya kayak gitu. Next. Nah ini kemudian tadi ada glassware, ada yang pertama tadi silverware, ada glassware, sekarang kategorinya Chinaware atau Chinaware. Peralatan yang dibilang katanya asalnya mulanya dari Cina, bahannya dari pecah belah dari bahan porselen, keramik atau tembikar. Ini contohnya dessert plate sama dinner plate. Ada yang sudah tahu mana yang lebih besar sekarang kira-kira? Ayo ditebak. Kira-kira mana yang lebih besar ukurannya? Dinner Dinner plate. plate. Yes, betul sekali. Karena tadi sudah lihat ya waktu di silverware tadi yang dinner knife, dinner fork, dinner spoon lebih besar. Ya, next. Itu contohnya. Kemudian selain tadi yang 3 hal, membersihkan silverware, glassware, chinaware, tidak lupa juga kita menyiapkan napkin, lap mulut dan tangan untuk tamu, namanya guest napkin ini namanya. Namanya napkinnya ini guest napkin. Kita melakukan namanya napkin folding, kegiatan melipat napkin. Napkinnya namanya guest napkin dengan berbagai macam lipatan. Nanti Anda belajar di kelas F&B service. Next. Untuk mempercantik ya. Selain itu kita juga melakukan namanya table setup, yaitu aktivitas menata meja makan disesuaikan dengan standar. Anda juga akan belajar itu di kelas F&B service. Next. Jadi saya ingat juga, barangkali ada yang belum tahu bahwa nanti kalau di kelas F&B service itu akan ada kurang lebih 4 ya, 4 pembagian, yaitu misalnya saya mengajar di table service, kemudian ada nanti Pak Ferry yang di room service, kemudian ada Miss Ayu di non-alcoholic beverage, dan ada Pak Rianto nanti di alcoholic beverage. Jadi nanti ada 4 pengajar di F&B service. Ya, ini adalah contoh penataan meja ya teman-teman, table setup, agar tampil menarik. Nanti Anda akan belajar ini. Kalau memang yang di F&B service nanti belajarnya ini sama saya biasanya. Ya, next. Nah, seperti ini. Kita bikin secakep mungkin, semenarik mungkin untuk melayani tamu kita. Ya, untuk detailnya akan saya jelaskan di kelas. Nanti ya, kita ketemu di kelas ya. Next. Ya, bisa di play. Ini contoh dari opening restoran ya.
Ini contoh dari opening Hai restaurant. Mr. Angga, selamat pagi. Ini aku mau nunjukin tempat kerja aku. Sebentar. Ini aku masuk jam 3, jadi masih tutup. Ini masih prepare. Ini receptionnya, jadi aku dikit-dikit bisa belajar tentang front office. Terus ini area lounge-nya. Tuh, masih gelap. Ini area lounge-nya di sana. Di sini. Dan itu ada satu meeting room. Bentar aku tunjukin. Nah, ini meeting room-nya. Jadi ini tuh masih gelap, Mr. Aku masuk jam 3 pagi tuh, masih gelap. Prepare buffet area. Nah, ini area pastries gitu, tapi belum datang, nanti bentar lagi mereka datang. Ini yang kemarin. Terus ini ada coffee mesin buat coffee. Tahu gak Mr. Angga, aku dari jam 3 pagi tuh buat teh, coffee, terus ini 2 fresh juice, watermelon juice sama orange, ini detox water. Terus ini areanya aku prepare ini semua losor sendiri, masuk jam 3. Terus iya aku juga bikin itu. Setiap hari bikin smoothies. Hari ini aku bikin coklat smoothies dan ini menu-menunya. Dan ini nggak tahu ini apa, ini Arabic semua, aku nggak suka. Ini ya jadi itu. Terus Cukup ini ya? ada Cukup tempat-tempat Next. jus. Ya, gitu ya. Gambarannya opening time ya di restoran. Next, opening time di bar sekarang. Kalau di bar ya kurang lebih misalnya teman-teman bar itu akan Anda yang nanti memilih atau profesi bar. Kalau di kampus kan kita belajar semuanya, belajar jadi waiter, belajar jadi barista, tapi kalau untuk profesi kan Anda nanti memilih salah satu dari itu yang paling Anda cocok gitu. Nah, kalau teman-teman bar itu biasanya tugasnya di awal tuh membuat atau menyiapkan garnish atau hiasan penghias gelas ya. Untuk gunanya untuk menambah tampilan visual, aroma dan cita rasa. Bahan-bahan bisa dari buah, bisa dari cinnamon stick, whipped cream, model kayak mungkin payung-payung kecil itu, ada gambarnya. Next, bisa dilihat. Ya, seperti ini hasilnya. Yang sebelah kanan itu hasil dari pembuatan garnish disimpan, kemudian nanti ketika ada pesanan minuman bisa dipasang di gelas-gelas tamu, kemudian yang kiri itu sudah selesai minuman kemudian dipasang untuk mempercantik, kelihatan, menambah daya minat tamu untuk wah tambah cantik, tambah keren, jadi pengen minum, mudah-mudahan bisa mau nambah lagi kan gitu. Next. Ya kasih payung-payung gitu ya kan, dia cantik. Next. Nah macam-macam ya. Next. Nah itu juga di bar station teman-teman menyiapkan, mungkin agak berantakan gini, dirapikan semuanya, kemudian direfill atau diisi itu es cube-nya, es batunya itu, kemudian botol-botol dilap, dibersihkan, areanya dibersihkan semua gitu. Next, jadi cantik seperti gambar berikutnya. Nah, jadi rapi, cantik, siap menghandle tamu. Ada yang minat jadi bartender di sini? Barangkali ada yang Enggak, minat, Mbak. teman-teman. Ya, silakan dilanjutkan, Miss. Ya, selain itu juga di opening time barnya, ini poles gelas juga, kegiatan membersihkan gelas-gelas untuk minuman yang akan disajikan ke tamu. Next. Ya. Nah, itu membersihkan area ya, intinya ya kalau opening time itu. Next. Bagaimana dengan di room service? Kurang lebih sama. Next. Ya, untuk yang order taker, di room service ada petugas namanya order taker. Ya, dia otomatis membersihkan seluruh area kerjanya, lalu juga mengecek apakah ada misalnya orderan dari tadi malam, dari doorknob menu namanya. Jadi kamar-kamar tamu itu kadang memesan sarapan yang kemudian dikolek oleh tim room service. Jadi room service-nya malam-malam itu petugasnya keliling ke pintu-pintu kamar untuk ngecek adakah menu-menu yang digantung. Next, Miss.
Nah, ini namanya doorknob menu yang digantung di kamar-kamar tamu. Itu nanti dikolek pada malam hari, besok pagi dicek sama order taker, kemudian untuk dibuatkan orderan sama petugas waiternya ke kitchen untuk dikirimkan makanannya di pagi harinya. Biasanya kurang lebih seperti itu. Nah, tugas room service menyiapkan semuanya. Next. Nah, ini juga ya, troli yang dipakai untuk ngantar makanan itu dibersihkan, disiapkan. Next. Begitu juga dengan warmer, yaitu tempat untuk misalnya makanan-makanan yang harus disajikan dengan kondisi panas, dibersihkan juga sebersih mungkin ya, agar menjaga hygiene sanitasinya ya. Oke, next. Ya, ini sudah setengah siap trolinya untuk dipakai untuk mengantar makanan dan minuman ke kamar tamu. Next. Nah, ada menyiapkan dan menyiapkan tray juga, ya kurang lebih sama. Restoran pun juga gini. Room service juga menyiapkan itu. Dan banquet pun juga menyiapkan itu. Next. Nah, ini basic tray setup biasanya dilakukan untuk istilahnya jaga-jaga lah. Siapkan sebanyak mungkin secukupnya, nanti jaga-jaga misalnya tiba-tiba ada pesanan langsung bisa disiapkan, diambil dengan kondisi traynya sudah bersih, napkin sudah bersih, trolinya sudah siap dipakai, sebagainya. Next. Seperti ini atau persiapan di room service tadi ya. Sekarang kita masuk opening time di banquet. Seperti apa di banquet? Next. Ya. Kegiatannya otomatis kurang lebih sama, membersihkan area banquet. Berarti kalau restoran membersihkan area restoran, banquet mulai dari meja, kursi, perlengkapan, semuanya dipastikan dalam kondisi bersih, siap untuk didatangi atau digunakan oleh tamu. Karena banquet ini bisa dihandle oleh dua pihak yang berbeda, maksudnya bisa hotel itu sendiri, karyawannya kita, Anda sebagai tim banquet, atau tim lain atau pihak lain dari luar, kayak semacam EO, jadi kita hanya mengawasi saja, tapi yang acaranya semua dari nol, yang menghandle, membuat itu EO-nya. Nah, kita hanya mengawasi. Ada dua kemungkinan itu, kalau Anda bekerja di banquet. Next. Nah, seperti ini, preparation ya, teman-teman banquet. Mohon maaf. Next. Ya, seperti ini jadinya persiapannya, rapi, bersih, siap pakai. Nah, di sini ini kecenderungannya kalau Anda di banquet memang kalau memang tugasnya ada di misalnya di pagi hari untuk prepare, Anda hampir tidak pernah ketemu sama tamu sih kalau di sini. Biasanya cenderungnya nanti yang shift sore atau yang sudah mulai tamu datang bisa dibagi. Ada yang tim preparation, ada yang tim service gitu. Ya, kalau di restoran mungkin setiap hari akan ketemu tamu, terus kalau di banquet kadang-kadang ada yang ketemu, ada yang tidak. Next. Nah, ini supervisor atau leader ngecek area banquet untuk siap tidaknya. Sekarang kita masuk ke service time. Service time seperti apa? Di restoran, room service, bar, dan sebagainya. Ya, kalau di restoran ya, seorang waiter akan menerima pesanan tamu, misalnya saat service time atau saat melayani tamu. Tamu sudah datang, sudah masuk, di-handle atau dilayani. Taking order, menerima pesanan tamu. Kegiatan menerima pesanan tamu, nama lainnya taking order atau sebutannya taking order. Ya, next. Taking order juga, ini contohnya, ini taking order semua tiga tadi gambar tadi. Selain taking order, biasanya setelah taking order kan tamu memesan, mungkin memesan makanan, mungkin memesan minuman, salah satunya mungkin memesan wine. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh tugas restoran, waiter, waitress menyajikan wine. Selain wine, ada champagne juga. Nah, ini juga akhirnya menambah income ya, pendapatan, karena harganya cukup atau relatif mahal. Paling murah mungkin sekitar, kalau di hotel pas rata-rata mungkin paling semurah-murahnya 700, 1 juta, bahkan ada sampai 30 juta satu botol. Itu untuk harga wine sama
champagne. Ya, otomatis itu menambah profit untuk perusahaan kita, ya. Jadi Anda nanti yang bertugas di sana, ya kalau jago open wine, jago jualan champagne, biasanya karir, yang jago jualan gitu nanti karirnya ada peluang lah, opportunity untuk bisa berkembang. Bukan berarti yang nggak jago jualan enggak, semuanya pasti punya kesempatan, tapi ya masing-masing tentu punya kelebihannya. Anda nanti bisa tonjolkan diri Anda di departemen Anda. Next. Nah, selain minuman, ada survei menyajikan makanan, otomatis ya saat service time di restoran, otomatis lah teman-teman kayaknya nggak ada yang nggak tahu tentang restoran ya. Next. Nah, di saat service time itulah kesempatan kita, teman-teman. Bagaimana kita membangun komunikasi, memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan tamu. Pertama, pasti benefit atau keuntungannya itu tentu untuk kebaikan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Otomatis diri kita juga aman, perusahaan juga mendapatkan keuntungan, nama baik perusahaan juga terjaga. Tapi selain itu juga komunikasi yang terjadi itulah yang mungkin akan membuka banyak sekali opportunity. Ya, banyak sekali pengalaman dari rekan-rekan yang karena memberikan pelayanan yang baik, kemudian ada penawaran pekerjaan yang luar biasa gitu loh. Misalnya teman saya kuliah dulu ketemu sama salah satu pengacara Indonesia di Kepulauan Karibia, langsung ditawarin mau nggak jadi GM di hotel saya. Setelah dia 7 tahun di sana, akhirnya dia pulang ke Indonesia, kontak saya, dia jadi GM di salah satu hotel di Yogyakarta. Tuh. Ada juga ya banyak sekali cerita-cerita tentang opportunity ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan kita atau tamu-tamu kita. Gitu. Selain itu, ketika service time kita juga bisa mempromosikan seluruh kemungkinan atau potensi hotel untuk tamu untuk meningkatkan profit perusahaan. Misalnya tamu menginap sehari karena kenyamanan pelayanan kita, kemudian aku nggak mau pulang deh, mau nambah lagi deh, nginep di sini, otomatis nambah profit untuk perusahaan. Karena kita mempromosikan sesuatu yang tadinya tamu nggak mau beli, nggak mau belanja, ternyata ada sesuatu yang menarik, ambil dia nambah income perusahaan kita juga. Nah itu juga akan, nah dari situlah biasanya muncul kemudian apa yang namanya rasa percaya diri teman-teman. Confident itu muncul ketika kita, oh aku bisa loh, oh aku berhasil loh. Nah, semua itu step by step nanti kita akan latih, kita akan pelajari di kelas ya. Next. Next. Ya, bisa di play. Contoh ya, serving wine ya. Elegan banget beliaunya. Señora, con permiso, Álamo y Malbec, añada 2021. Ini nanti juga akan kita pelajari ya di kelas kita. Sí, señora, permiso. Permiso, señora. Y con su permiso, ¿verdad? Señora, mucha salud y que lo disfrute. Gracias. Salud. Gracias. Terima kasih. Next. Ini nanti juga akan kita pelajari di kelas table service, how to open wine, how to serving wine ya. Nah, mudah-mudahan itu juga bermanfaat nanti ketika teman-teman sudah bekerja di industri perhotelan atau kapal pesiar. Selanjutnya tim bar service di teman-teman bar, mereka mulai membuat minuman sesuai dengan yang dipesan tamu. Next. Macam-macam ya, menarik sekali minuman yang dibikin.
dengan metode-metode pembuatan minuman yang berbeda-beda, itu yang nanti akan Anda pelajari juga di kelas bar. Ya, next. Begitu pula teman-teman belajar tentang pembuatan kopi dan sebagainya. Nanti juga ini service time ketika di bar membuat kopi, melayani tamu membuat kopi. Selanjutnya di room service, ya, order taker mulai menerima pesanan makanan dan minuman dari kamar tamu. Ya, ini ada petugas namanya order taker di room service. Ya, itu menerima segala pesanan dari kamar tamu. Next. Saat service time ya, kita mulai melayani tamu, menerima pesanan. Kemudian waiter mengantarkan pesanan makanan dan minuman ke kamar tamu. Itu saat service time. Next. Nah, ini contoh-contoh yang dikirimkan, ini contoh sarapan pagi ya, breakfast. Lalu service time di banket, itu mulai next, service time di banket, ya kita teman-teman banket sudah mulai melaksanakan tugas, melayani tamu bagi yang memang tamunya menginginkan tim banketnya yang melayani langsung, bukan lewat EO yang mereka bawa dari luar. Nah, teman-teman banket melayani minuman, makanan, biasanya skalanya besar ya, rata-rata kalau banket itu perhelatan besar, bisa wedding, bisa meeting, macam-macam. Ya, nah, next. Nah, seperti ini ya, acara-acara, nah seperti ini, meeting-meeting, ini Anda nanti akan handle. Ini juga bagian dari F&B service. Nah, ketika tamu sudah selesai menikmati layanan yang diberikan oleh tim F&B service, maka akan berakhir dengan proses pembayaran atau billing. Ya, umum pasti ya, masa nggak bayar, semuanya udah dilayani, tinggal terakhirnya bayar. Dan pastikan itu ya, billing payment atau pembayaran. Nah, kalau Anda beruntung dengan servis Anda yang bagus, Anda akan mendapatkan tips dari tamu. Amin ya. Lalu saat closing time, ya kurang lebih sama ya teman-teman dengan opening, yaitu membersihkan seluruh area lagi, termasuk peralatan-peralatan yang sudah dipakai tadi, kemudian di setup ulang, kemudian closing briefing. Sudah kurang lebih seperti itu gambarannya dari awal sampai akhir kalau Anda bekerja di 4 departemen itu. Kebayang ya, kurang lebih seperti itu garis besarnya. Ya tentunya nanti kalau sudah masuk ke F&B akan kita lebih detailkan lagi seperti apa. Next. Nah, selesai ya. Selesai tugas, pulang, jalan-jalan. Harapannya gitu ya. Habisin tips. Next. Thank you. Next. Nah, ini teman-teman, saya akan tampilkan slide alumni-alumni. Silakan. Ini adalah alumni F&B Service kakak kelas Anda beberapa tahun yang lalu. Next. Ini kakak kelas Anda yang sudah ada di, ini lihat, saya masih usia 17 tahun nih muka saya. Itu sama senior-senior kakak kelas Anda. Ini alumni NCL Madiun, para waiter-waiter. Next. Nah, sekarang sudah di kapal pesiar semua nih. Bertugas di kapal pesiar. Nah, ini udah tambah ganteng kan, tambah keren, ya kan? Ini para alumni. Nah, ini ya. Nah, ini yang di Middle East, ya, alumni juga kakak kelas kan. Ini juga yang tadi, yang memaparkan tadi, videonya tadi. Halo Mr. Angga yang tadi. Next. Nah, stop dulu di sini. Nah, Anda perhatikan ini salah satu alumni di mana secara postur kecil banget ya teman-teman ya. Tapi nyatanya dia mampu membuktikan bahwa postur itu tidak jadi masalah gitu. Dia mampu membuktikan bisa bekerja dengan semaksimal dengan baik dan akhirnya bisa bekerja di Middle East. Padahal dulunya dia awalnya dia OJT-nya di Surabaya, lalu bekerja di pulau kecil di Bali sana, kemudian saya push, ayo coba di Middle East, dan ya terima kasih, akhirnya dia ini lolos keterima di Middle East. Next. Nah, ini kecil, paling kecil dia nih. Jadi teman-teman buat yang mungkin memiliki postur seperti saya, jangan berkecil hati. Ya, Mas, ada kesempatan selama kita mau sungguh-sungguh belajar. Next. Nah, ini kan, ya, nih. Beliaunya sekarang sudah di sana, di mana ya, saya lupa, Bahrain kalau nggak salah, nggak Bahrain, Qatar ya. Next. Nah, sekarang
stop dulu. Sekarang saya akan menampilkan bukan yang tadi-tadi ya. Yang tadi-tadi itu senior-seniornya udah beberapa tahun lewat lah istilahnya. Saya hari ini akan menampilkan alumni yang baru saja. Jadi harapan saya apa sih agar relate dengan Anda, agar relate karena masih berapa bulan ya di luar negeri. Karena angkatan 27, angkatan Anda kan 29 sekarang kan. Ini angkatan 27. Next. Namanya Miss Adinda. Nah, ini orangnya. Ya, next. Miss Adinda. Nah, dulu nih belajar di F&B Service. Pernah jadi cepet menang lomba juara 1. Hadiahnya berapa itu? 50.000. 500. Oke, next. Nah, ini sama ya foto sama orang paling ganteng ini setelah Pak Yu ya. Maaf Pak Yu. Next. Iya, ini dia mau berangkat waktu dia berangkat. Nah, di play, minta tolong di play. Ini dia dapat penghargaan apa saya kurang tahu juga, nanti biar dijelasin sendiri. Ya. Next. Nah, ini next. Nah, Miss Adinda Goni. Ini baru banget teman-teman, baru banget berangkat dan ya bersyukurnya mohon maaf beliaunya ya sepertinya kinerjanya dihargai oleh perusahaan ya. Nanti kita dengarkan sharingnya dari beliau ya. Angkatan 27. Oke, saya kembalikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya teman-teman. Saya kembalikan sessionnya ke Miss Puspa dan Pak Yohanes. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Angga atas pemaparan materi yang sangat informatif dan membuka wawasan teman-teman NCL Lovers Angkatan 29. Sekarang mari kita sambut narasumber kedua kita yaitu Kak Adinda, alumni NCL Madiun Departemen F&B Service yang saat ini bekerja di salah satu hotel di Timur Tengah. Beliau akan berbagi cerita seputar pengalamannya di dunia perhotelan. Kepada Kak Adinda, kami persilakan. Halo, selamat pagi teman-teman NCL Madiun, Angkatan 29. Perkenalkan, nama saya Adinda Goni. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Adinda Goni, saya alumni NCL Madiun, Angkatan 27. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen NCL Madiun, khususnya Pak Jo selaku manajer di NCL Madiun, Mr. Angga sebagai dosen Food and Beverage Service, karena sudah mempercayakan saya untuk berbagi pengalaman saya di hari ini kepada teman-teman semua. Jadi di sini saya mau sharing dulu sedikit cerita tentang perjalanan saya sebelum bergabung di NCL Madiun. Jadi sebelum saya bergabung di NCL Madiun, saya pernah berkuliah di Miami-Dade College, Miami, Florida, Amerika Serikat. Di sana saya mengambil jurusan Hospitality dan juga International Business. Tapi karena saya ada beberapa masalah internal, saya hanya menempuh 2 semester dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Selama kuliah di US, saya mengambil juga part-time job di restoran Indonesia. Dan selama mengambil part-time job itu, saya sering kali menghandle semuanya itu sendiri, seperti taking order, kasir, clean and set up table, ataupun kebersihan hotel, kebersihan restoran pada saat itu, dan juga membuat minuman.
Saya juga di restoran itu saya bekerja sendiri, tapi itu hanya restoran kecil dengan kapasitas sekitar 35 sampai 40 pax saja. Jadi saya juga sudah pernah menghandle banyak job desk di hectic time juga ya teman-teman. Dan sepulangnya saya ke Indonesia, pada saat itu saya merasa bahwa ilmu dan pengalaman saya masih belum cukup. Dan saya ingin masih mengembangkan diri lebih jauh, dan itulah yang membawa saya ke NCL Madiun hanya dengan mengandalkan informasi tentang NCL Madiun dari sosial media atau Google. Dan untuk cerita saya di NCL Madiun, jadi di NCL Madiun itu saya belajar tidak hanya tentang soal bagaimana menyajikan makanan, tapi di sana juga mental juga dipersiapkan, sikap dan keterampilan profesional agar kita tuh sudah siap terjun di dunia kerja dengan baik di hotel-hotel berbintang 5, di restoran internasional, kapal pesiar hingga luar negeri seperti di Timur Tengah. Di NCL Madiun ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan, mulai dari kegiatan outbound, table manner, dan juga ada beberapa lomba yang diadakan. Dan seperti yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, saya pernah memenangkan lomba tray race competition dan mendapatkan juara 1. Tapi yang bikin saya ingat dan yang paling berkesan menurut saya tentu saja adalah omel-omelan dari Mr. Angga. Maaf ya, Sir. Saya masih ingat betul pada suatu hari saya pernah kena omel oleh Mr. Angga karena karena masalah sepele, yaitu karena saya tidak bisa membuat crown napkin. Mungkin Pak Angga masih ingat pada saat itu. Bahkan saya sempat diancam akan diberikan punishment kalau keesokan harinya saya masih belum bisa juga membuat crown napkin. Tetapi lucunya pada dunia kerja saya saat ini, saya justru harus melipat 200 sampai 300 napkin dengan napkin yang sama, yaitu crown napkin setiap harinya. Jadi teman-teman, mungkin itu karma bagi saya karena dulu saya tidak mau belajar dan akhirnya saya harus merasakan melipat 200 sampai 300 napkin setiap harinya. Jadi pelajaran dari kampus itu ya benar-benar sangat bermanfaat. Semua ilmu yang saya dapatkan, pelatihan yang diberikan, terutama saat saya terjun langsung ke dunia kerja di Departemen Food and Beverage Service, materi yang diajarkan itu tidak hanya sekedar teori, tetapi juga praktek langsung yang sangat relevan dengan situasi kerja di lapangan. Seperti etika pelayanan, standar kerja profesional, teknik penyajian makanan dan minuman, hingga cara menghadapi tamu dengan sikap yang ramah dan sopan, semuanya sudah saya pelajari di NCL Madiun. Dan berkat pembekalan saya yang saya dapatkan, saya bisa beradaptasi dengan lebih cepat, dan tentunya saya merasa lebih percaya diri di lingkungan pekerjaan. Dan sekarang saya ingin sharing tentang sedikit pengalaman kerja saya di dunia hospitality, khususnya di Middle East, di Timur Tengah. Saat ini saya bekerja di Holiday Inn Salmiya Kuwait sebagai staff Food and Beverage Service. Saya ini sudah memasuki bulan ke-6 saya bekerja. Nah, awal saya bekerja di Holiday Inn, saya ditempatkan di outlet Chinese cuisine sebagai waitress. Tetapi baru saja 4 hari, manajer saya memindahkan outlet saya di Lebanese cuisine dan diberikan tanggung jawab baru bukan sebagai waitress, tetapi sebagai hostess.
eee, pada saat itu tentunya saya merasa bingung, kenapa ya manajer saya ini mau memindahkan outlet saya ke restoran yang paling besar di hotel itu, dan bukan lagi sebagai waitress, melainkan sebagai hostess. Akhirnya, sehari sesudahnya saya itu bertanya kepada manajer saya, "Kenapa sih, Sir, kok outlet saya dipindahin?" Gitu loh. Terus ini juga merupakan suatu pengalaman baru yang bagi saya sebagai hostess karena saya tidak mempunyai pengalaman apa-apa sebelumnya. Dan akhirnya, manajer saya itu menjelaskan kepada saya bahwa saya dipindahkan ke outlet yang lain itu as per GM atau General Manager. Karena pada hari ketiga saya baru masuk kerja, saya sudah bisa menghandle dan memberanikan diri untuk menghandle table dari GM bersama tamunya pada saat itu, dan saya merasa senang karena GM pada waktu itu merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan, sehingga GM merasa saya mempunyai lot of potensial dan akhirnya dipindahkan ke outlet yang lebih besar. Sebagai informasi mungkin ada teman-teman yang, belum tahu itu GM itu siapa. Jadi GM itu General Manager. Dia adalah pemimpin tertinggi di suatu hotel. Nah, ketika saya sudah dipindahkan sebagai hostess, awalnya hari-hari pertama saya penuh dengan rasa takut, rasa bimbang, tidak percaya diri, karena hostess bukanlah posisi yang pernah saya jalani sebelumnya. Dan juga saya merasa waktu itu bahasa Inggris saya masih itu-itu saja, saya belum banyak mengimprove English saya. Dan sebagai hostess itu kita kayak, diharuskan untuk banyak berkomunikasi dengan tamu. Dan juga dari hostess kayak tamu mendapatkan segala bentuk informasi itu dari hostess. Tetapi dengan menjadi hostess, dari situ mental saya benar-benar dibentuk dan tantangan baru lagi bagi saya. Dan, tugas saya sebagai hostess itu saya menghandle semua reservasi di outlet dengan kapasitas di restoran saya itu mencapai 170 pax per harinya, dan saya harus meng-arrange table sendiri pada saat saya bekerja. Dan saya harus meng-arrange table dan juga saya harus memastikan agar tidak terjadinya overbook di restoran. Bahkan pada saat bulan Ramadan atau bulan puasa, saya bisa menghandle pada waktu itu 300 sampai 400 pax per harinya. Bayangkan sebulan dan setiap harinya itu mereka datang 300 pack, 400 pack. Itu benar-benar tidak ada hari tidak sibuk pada bulan puasa. Itu mental itu benar-benar dibentuk di bulan puasa. Tapi 300 pax itu sudah termasuk inside restoran dan juga kita buka di outdoor area garden. Dan juga saya juga banyak sekali tekanan kerja tentunya yang saya hadapi, tetapi saya belajar untuk tidak banyak mengeluh ya, teman-teman, karena ini adalah pekerjaan yang saya pilih, jadi saya harus menjalani dengan segenap hati, walaupun seringkali sudah pengen nangis. Tetapi di balik itu semua, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan hingga akhirnya itu di bulan setelah masa probation saya, di bulan keempat, manajer saya, manajer Food and Beverage Service, dan juga HRD, Human Resource Manager, menawarkan promosi kepada saya untuk menjadi F&B Koordinator. Pada saat itu, jujur saya shock ya teman-teman, karena saya ini
staf baru yang baru saja 4 bulan bekerja. Kok bisa ya mereka menawarkan suatu promosi dan itu benar-benar saya kebingungan pada saat itu. Saya mau ambil, tidak ambil, tapi ini merupakan kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Tapi dengan berat hati saya menolak tawaran itu karena saya merasa saya belum siap dan juga saya merasa masih perlu banyak belajar karena staf yang baru 4 bulan itu saya rasa masih terlalu singkat untuk menjadi F&B koordinator. Dan tapi walaupun saya menolak tawaran itu, saya tetap bersyukur karena saya masih diberikan kepercayaan untuk menangani beberapa job desk penting dan tentunya manajer saya juga masih mempercayakan saya. Saya menghandle beberapa job desk kalau boleh dibilang itu di luar job desk seorang staff ya. Jadi saya menghandle seperti memimpin briefing di outlet saya, membuat schedule staff, dan juga saya dipercayakan untuk menghandle setiap tamu-tamu VIP dan juga company-company yang datang untuk lunch ataupun dinner di restoran saya. Dan juga saya saat ini menjadi perwakilan outlet saya sebagai GSI Committee Member atau Guest Satisfied Index. Yang tugasnya itu saya harus memastikan tentang kepuasan pelanggan terhadap servis yang diberikan maupun tentang makanannya. Dan juga saya harus bertanggung jawab untuk setiap komplain dari tamu. Jadi itu saya yang harus menghandle-nya. Dan juga saya harus merekap beberapa komplain yang diterima setiap bulannya. Juga setelah itu teman-teman, saya setelah mendapatkan tawaran promosi pada bulan April juga saya memperoleh penghargaan dari pihak hotel sebagai Social Review Second Top Performance. Penghargaan ini tentunya ini menjadi motivasi ya bagi saya dan tentu saya sangat bangga pada saat itu karena saya baru saja bekerja selama 4 bulan juga pada saat itu. Dan saya percaya bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bekal dan ilmu dan juga keterampilan yang saya peroleh selama saya menempuh pendidikan di NCL Madiun yang sangat relevan dan sangat bermanfaat di dunia pekerjaan. Jadi, fun fact juga ya teman-teman, kalau di tempat saya bekerja ini, di hotel ini, saya itu ada 7 restoran dengan berbeda-beda cuisine, beda-beda outlet, dan tempat saya bekerja itu adalah restoran yang paling besar di hotel itu, dengan kapasitas dalam restoran itu sekitar 200 pax, ditambah juga 10 kabin dan garden area. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat ya betapa besar peluang kerja untuk Departemen F&B Service. Karena setiap hotel itu memiliki beberapa restoran, lebih dari 3, bahkan lebih dari 5. Dan juga berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya dapatkan, saya juga bisa melihat bahwa jenjang karir juga cukup cepat ya jika kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita dan juga yang paling penting adalah kita bekerja dengan hati. Karena para atasan juga bisa melihat dan bisa mengapresiasi setiap kerja keras yang kita berikan. Dan juga teman-teman, ini adalah bulan ke-6 saya bekerja di Holiday Inn, tetapi saya sudah diberikan cuti dan ini adalah masa cuti saya yang sudah masuk bulan ketiga.
sebelum cuti itu manajer saya beberapa kali ingin memastikan saya untuk kembali lagi ke Kuwait. Mungkin mereka takut saya akan lari atau saya akan menghilang. Dan juga H-1 sebelum saya pulang ke Indonesia, H-1 sebelum saya pulang, GM juga memanggil saya ke kantornya hanya untuk memastikan hal yang sama. Bahkan selama masa cuti saya berlangsung, saya sudah di Indonesia, saya masih sering ditelepon oleh manajer, oleh GM, untuk memastikan saya akan kembali lagi dan bekerja bersama mereka. Saat itu saya merasa kenapa ya, mereka seperti takut gitu kehilangan saya, seperti takut saya tidak kembali ke Kuwait lagi. Dan satu sisi saya juga merasa bangga karena mereka sangat menyukai kinerja saya dan sangat-sangat mengapresiasi setiap pekerjaan saya. Padahal saya juga masih sering merasa kalau saya masih banyak kurangnya, saya kadang masih merasa kurang pantas untuk di-treat seperti ini. Saya juga merasa bahwa English saya belum bagus. Jadi teman-teman, pesan saya, jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah minder ataupun merasa tidak cukup, karena dunia kerja tidak selalu mudah. Tetapi dengan mental yang kuat, sikap positif, dan kemauan untuk terus Ya, belajar, teman-teman pasti bisa melangkah lebih jauh. iya betul. Ya. Ya, saya Dan rasa itu. juga yang paling penting adalah bekerja dengan hati. Ya, Jadi thank you Dinda. seperti itu sharing pengalaman kerja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat dan memberi inspirasi untuk teman-teman NCL semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Dinda atas sharingnya yang sangat inspiratif dan memotivasi teman-teman semua. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat, untuk pertanyaan pertama dari Kak Muhammad Gilang, izin bertanya kalau punya tremor apakah bisa masuk bartender atau barista? Mungkin Pak Yohanes atau Pak Angga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Pak Angga. Saya rasa masih ada kesempatan, masih bisa selama level tremornya itu tidak sangat parah ya. Selama masih bisa dikendalikan, saya rasa aman-aman saja sih. Yang pasti mungkin menghindari kayak ini juga bukan sesuatu yang wajib ya, jogging itu bukan sesuatu yang wajib, jadi saya rasa hanya kalau untuk memproses minuman selama tremornya itu tidak berlebihan atau sangat parah, saya rasa masih aman-aman saja. Ya, mungkin Pak Yo bisa menambahkan. Baik, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Angga ya, bahwa memang ada juga siswa NCL yang dia memiliki tremor, memang tapi level tremornya tidak terlalu parah ya, seperti itu. Nah, kalau masuk di bartender atau barista mungkin lebih banyak kecenderungan nanti bukan sebagai waiternya, tapi sebagai bartender atau baristanya. Seperti itu. Jadi Kak Muhammad Gilang Ramadan perlu kita tahu level tremornya dulu ya. Nanti. Oke, seperti biasa nanti saya lanjutkan untuk pertanyaannya ya. Kak Nadia Hana, izin bertanya, untuk magang nanti job desk-nya ditentukan tempat magang atau bisa memilih sendiri? Saat magang nanti job deskripsinya ditentukan oleh masing-masing manajer ya tentunya ya. Tidak misal teman-teman ini memilih untuk saya pengen di sini ya. Itu semua nanti akan ditentukan oleh manajernya. Namun kebanyakan hotel mereka pasti merotasi setiap job desk. Jadi mungkin 3 bulan, 2 bulan akan ada di
area room service, terus kemudian 2 bulan yang lain akan pindah ke area banquet, terus 2 bulan yang lain pindah ke area restoran, seperti itu. Biasanya akan ada rotasi ya. Namun sekali lagi, job desk itu yang menentukan nanti adalah hotel, seperti itu ya. Izin menambahkan Pak. Silakan. Jadi buat teman-teman yang mau magang nanti untuk masalah job desk itu ya umumnya tinggal bagaimana caranya Anda mengkomunikasikan ya dengan manajernya. Salah satu caranya agar Anda misalnya pengen ke sana kemari dan sebagainya, tunjukkan dulu kinerjanya dulu. Jangan meminta dulu, tapi tunjukkan dulu kinerja Anda sebagus mungkin, sebaik mungkin. Nanti opportunity itu malah akan datang. Kamu mau belajar apa lagi? Kadang Bang, saya dulu magang tiba-tiba malah mau nggak ke departemen itu. Nah, ketika kita sungguh-sungguh kelihatan sungguh-sungguh belajarnya, malah penawaran itu datang dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan dari Mas Anon atau Mbak Anon user nih. Yes. Izin bertanya, semisal kita nanti dapat tip itu kita sendiri, buat kita sendiri atau dibagi rata dengan tim ya. Ini tergantung dari policy dari hotel masing-masing ya. Betul. Tergantung dari policy. Betul. Ada policy hotel yang mengizinkan sharing tip, ada policy hotel yang mereka bisa dapatkan. Mungkin dari Mbak Dinda, kalau di hotelnya pakai sistem apa tippingnya? Kalau di hotel saya sendiri itu sistemnya kita kalau untuk yang cash tip, kita dikumpulin di satu kotak. Nanti itu kita bagi setiap 2 minggunya. Jadi setiap bulan itu kita dapat pertengahan sama akhir bulan, 2 kali tipping. Yang akhir bulan itu yang paling besar, karena itu sudah termasuk sama service tip. Jadi kita dapat tip cash dan juga service tip. Kalau Pak Angga dulu? Kalau saya selama waktu saya di Aman Resort itu semuanya buat sendiri ya Pak. Jadi dulu saya rata-rata per hari 500 sampai 1,5 juta itu ya masuk kantong sendiri. Cuman ya memang beda tempat, beda. Gini teman-teman, masalah tips ini kalau di F&B service itu, kenapa saya bilang kembali Anda itu makanya belajar bagaimana melayani dengan setulus sepenuh hati, itu tuh semua akan datang. Jadi memang ada dua kemungkinan. Ada suatu tempat, resto atau hotel yang memang ada di kolek. Biasanya kolek itu yang meja, kadang-kadang gitu ya ditaruh di meja. Tapi kalau ada yang personal itu langsung orangnya ngasih ke front office, dititipkan dan sebagainya, atau langsung ke kitanya langsung. Memang kesepakatan. Nah kebetulan di tempat saya dulu memang disepakati. Dan karena memang harga kamarnya relatif mahal, sehari bukan bisa relatif mahal Pak. Kalau Aman Jiwo itu nggak relatif mahal. Ini Pak Angga ini punya pengalaman, dia di Aman Jiwo. Coba sekali-kali teman-teman cari di TikTok Aman Jiwo itu satu malamnya berapa. Bukan ya dulu tamunya seperti David Beckham pernah nginep di tempat kita, Julia Robert, Richard Gere, dan memang $100 tuh bagi tamu tuh ya mungkin bagi saya ya pasti besar sekali Pak, tapi bagi tamu mungkin $100 bagi mereka ya kayak uang 100.000 gitu ya. Jadi setiap saya handle tuh rata-rata kalau sudah mereka nyaman pasti $100, pasti 100. Itu kan tinggal dikalikan 16.000 udah gitu. Jadi tapi itu semua bisa didapat dari mana teman-teman? Experience. Jadi kita bicara gampang dan sebagainya, tapi kalau Anda sendiri tidak sepenuh hati juga itu nggak akan datang. Saya pernah dicaci maki habis-habisan, saya dengarkan tamunya, saya layani tamunya, foto model dari New York, namanya Miss Beckham, sampai hari ini saya ingat. Masalah kopi, saya ganti sampai 4 kali, dia ada komplain, saya dengarkan, please apologize me, bla bla bla, saya kasih lagi dengan sepenuh hati. Tahu-tahu besok apa? Uang 1,5 juta di front office saya dipanggil. Ada itu titipan dari Miss Begum, ternyata dengan note thank you, kamu sabar melayani saya dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti kita ngobrol deh soal ini. Kalau Anda di F&B service kita ngobrol bagaimana itu. Saya dulu banyak ngobrol sama Mas Pau yang kemarin di Kuwait itu.
Ya. Kita lanjutkan Pak Angga ya. Jadi kalau masalah tip itu ada 2 policy. Polisinya akan kembali ke hotel. Kalau teman-teman suka dengan tip pribadi, tapi kalau hotel nggak boleh ya tetap nggak boleh ya. Gitu. Lanjut Christian Romadoni. Saya Izin suka pertanyaannya. bertanya. Di dunia F&B untuk cowok, apakah diharuskan rambutnya pendek? Saya jawab. Silakan Pak Angga. Oke, pada umumnya di sebagian umumnya hotel memang mengharuskan kita untuk tampil rapi, bersih, pendek, seganteng saya lah. Enggak ya Pak, seganteng Pak Yu Pak. Bercanda Pak. Ya intinya harus rapi teman-teman. Tapi ada beberapa tempat tertentu saya dulu, kalau nanti Mas Christian cari saya deh, saya kasih tahu fotonya. Saya dulu rambut saya segini. Saya di club manager bahkan diminta sama pimpinan kita untuk kadang beberapa tempat seperti itu. Makanya kayak di beach club ada mungkin pernah dengar potato head, kayak sekarang Atlas gitu ya. Beberapa leadernya kalau memang minta itu kadang diperbolehkan teman-teman. Jadi ada yang memang, tapi rata-rata kalau hotel kayak tempatnya Mbak Dinda ini pasti nggak boleh, harus rapi kayak Pak Yu, serapi Pak Yu gitu. Tapi kalau di beach club, apalagi Anda bartender misalnya atau di yang seperti itu, kadang-kadang malah disuruh pakai piercing lah, apalah gitu. Karena untuk kayak berteman lebih akrab, keakraban sama tamu gitu loh. Gitu. Jadi tinggal di mana Anda nanti bekerjanya ya. Ada tempat yang memang malah disuruh, ada tempat yang nggak boleh sama sekali, harus serapi mungkin. Ya. Oke. It's based on the hotel policy ya, dikembalikan pada policy dari hotel, kebijakan dari hotel ya teman-teman. Memang ada beberapa hotel yang mengizinkan untuk pegawainya bisa berambut panjang ya, tapi kebanyakan mostly itu pasti pakai rambut pendek ya. Gitu. Kita lanjutkan. Ismail Madani izin bertanya, Sir. Sebelumnya mohon maaf kalau melenceng dari topik hari ini, untuk jenjang karir yang bagus direkomendasikan untuk departemen apa ya? Ya, kalau Kak Ismail sudah mendengarkan dari awal, front office, housekeeping, dan F&B service, tentu kakak bisa memilih bahwa setiap departemen itu memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Ya, kalau di front office lebih menonjolkan kepada communications, good looking communication seperti itu. Kalau di housekeeping lebih menonjolkan pada kemampuan fisik, ya, kemampuan fisik. Sedangkan F&B service ini gabungan dari kedua-duanya, yang suka kemampuan fisik dan juga komunikasi masuk di F&B service. Nah, Kak Ismail kira-kira kalau mau bekerja yang ingin diekspos atau ingin lebih dikuatkan untuk yang dieksplor mananya. Kalau lebih suka komunikasi, saya rasa front office itu lebih baik. Tapi kalau suka kerja fisik, lebih baik ada di housekeeping. Kalau suka kedua-duanya, F&B service lebih bagus, ya. Namun memang di antara semua departemen, F&B service ini merupakan departemen yang paling banyak diminati oleh siswa di MCL, begitu pula di industri ya. Seperti tadi kemarin kalau teman-teman dengar di Kak Pao itu satu hotelnya ada 7 outlet ya. Kak Dinda tadi juga 7 ya? 7 atau 8? 7 ya. 7 juga. 7. Satu outlet kira-kira ada berapa karyawan, Kak? Kalau untuk di outlet saya itu ada sekitar 15 karyawan, karena itu outlet terbesar. Sebenarnya itu masih kurang juga. Kita masih butuh beberapa staff juga. Nah, untuk outlet yang lain itu karena restorannya tidak terlalu besar, mereka itu masing-masing sekitar 3. 3 staff tambah 1 manajer. Ya, nah jadi memang karena begitu banyak outlet, biasanya mereka butuh karyawan lebih banyak. Selain itu juga ada banket, di mana itu nanti pasti timnya banket itu juga lebih banyak. Jadi memang di bagian F&B service ini peluang kerjanya lebih luas.
Seperti itu ya Kak Ismail, saya nggak bisa menentukan mana yang paling bagus dan mana yang paling direkomendasikan. Itu akan kembali lagi kepada siswa, cuma memang jurusan paling besar sih di NCL itu F&B Service. Lanjut, Kak Neta Ulina, izin bertanya, Sir, apakah sebelum kita bekerja di bagian F&B Service, untuk keluar negeri, apakah masih membutuhkan biaya untuk proses bekerja di sana? Ya, masih membutuhkan biaya untuk proses bekerja di luar negeri ya. Teman-teman tentu masih harus mempersiapkan dokumen-dokumen ya. Dokumennya itu seperti paspor, MCU, visa, KTKLN ya. Terus kemudian nanti juga ada agency fee seperti itu ya. Masih membutuhkan biaya. Untuk nominalnya tiap-tiap negara berbeda-beda, tapi rata-rata kalau seperti punya Kak Dinda ini di Timur Tengah itu di angka 11 juta. Tuh. Kak Wahyu Prasetyo, Sir Yohanes, izin bertanya, jika magang luar negeri terus nanti apakah ada dana talangan? Mohon maaf untuk dana talangan belum ada ya Kak, belum ada untuk dana talangannya. Pertanyaan selanjutnya, Aziz, izin bertanya, Sir, semisal magang atau bekerja ketika hari Jumat, kan orang muslim wajib sholat Jumat. Nah, ketika setiap hari Jumat itu apakah boleh ada waktu buat sholat Jumat? Silahkan Pak Angga nih. Pak Angga yang sering di ya, di dunia industrinya. Saya rasa sangat ini ya, sangat boleh ya. Ada pasti diberikan waktunya untuk kita melaksanakan ibadah kita. Ya sejauh yang saya alami sih nggak ada yang pernah melarang atau bahkan ini nggak berani melarang. Boleh lah, aman insya Allah untuk melaksanakan ibadah, tidak cuma sholat Jumat ya teman-teman. Kalau saya pribadi sebagai muslim, kita selama bekerja boleh sholat melaksanakan sholat fardu juga boleh. Jadi cuman kan yang pasti apa komunikasinya. Yang penting kita komunikasinya, kemudian kita juga menunjukkan kinerja yang sungguh-sungguh bahwa memang jadi kita dipercaya gitu loh. Kalau izin juga memang kita tahu bahwa kita izinnya cuma ibadah, bukan izin nanti ternyata hal yang lain gitu kan. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Dan juga mungkin ada beberapa yang jadi pengalaman kami ya, ketika anak-anak itu mereka masuk di dunia perhotelan ya. Kita tahu bahwa kalau misal sholat Jumat itu selesainya normalnya di jam berapa, gitu. Rata-rata di 12:30 ya. Ya, kalau lagi banyak event seperti itu dan hari itu harus ada yang harus disiapin, maka selesai dari sholat Jumat langsung biasanya ya Pak ya, Pak Angga. Harus langsung kembali ke hotel untuk melakukan aktivitas. Nah, berbeda dengan misal kita di rumah atau di sekolah kan selesai sholat Jumatnya di 12:30, tapi biasanya masuknya di jam 1. Jadi biasanya ini kok, kalau misalnya hari Jumat gitu kita sudah manajer juga tahu bagaimana nanti staf perempuan lebih diperbanyak di jam-jam itu gitu. Atau misalnya ada outletnya banyak nih, staf perempuannya backup dulu di outlet yang nanti karyawan laki-lakinya melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu sih yang selama ini saya alami ya. Saya hampir tidak pernah mengalami kesulitan untuk sholat Jumat. Jadi misalnya kita ada room service gitu ya, teman-teman room service yang perempuan tolong ke resto dulu dong, backup dulu. Nah, nanti yang laki-laki di resto sholat Jumat dulu, nanti gitu. Kurang lebih biasanya kayak gitu sih. Ya, oke. Jadi jangan khawatir ya Kak Aziz terkait dengan ibadah ini ya. Selanjutnya Kak Neta Ulina, izin bertanya kepada Kak Dinda. Ini Kak Dinda nih. Seandainya jika kita memiliki masalah internal pada saat bekerja, apakah boleh mengundurkan diri atau resign? Apakah ada sanksi jika kita contohnya tidak selesai kontrak? Jadi untuk masalah resign itu tergantung dari jenis kontrak kalian.
Kalau seperti saya, jenis kontrak saya itu open contract. Jadi saya itu bisa resign kapan aja selesai masa probation saya. Tetapi selesai resign, saya harus menyelesaikan 3 bulan kerja lagi setelah resign. Dan itu tidak bayar penalti. Tapi kalau kalian tidak mau kerja 3 bulan setelah kalian resign, itu kalian harus bayar penalti. Dan juga ada jenis kontrak itu yang tahunan. Jadi kalau misalkan kalian kontraknya itu 2 atau 3 tahun, kalian itu kalau resign sebelum 2 tahun ya harus bayar penalti sesuai dengan kebijakan hotel. Ya. Seperti itu. Jadi Kak Neta, dalam bekerja di luar negeri, itu biasanya NCL tuh selalu mendampingi teman-teman untuk membaca kontraknya. Jadi di situ pasti dalam kontrak itu ada nilai di mana misal kalau mengundurkan diri, apakah bisa hanya one month notice, jadi nggak bisa, kalau ini hari ini selesai, tapi kita nggak bisa besok nggak boleh kerja, tapi harus 1 bulan masih harus bekerja. Ada yang namanya one month notice, ada yang open seperti punya Kak Adinda, ada yang closed di 2 tahun, dan itu semua nanti akan tertera. Jadi kalau teman-teman bekerja harus benar-benar membaca kontrak kerja, dan biasanya kita akan dampingi semuanya terkait dengan kontrak kerja bila teman-teman ini merasa ragu dengan kontrak yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, sekali lagi terima kasih buat semangatnya buat hari ini. Saya kembalikan kepada Miss Puspa. Terima kasih banyak teman-teman untuk pertanyaannya, seru banget. Ini kita semoga dari jawaban Pak Yohanes, Pak Angga, dan juga Kak Dinda bisa menjawab rasa pertanyaan teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Yohanes, Pak Angga, dan juga Kak Dinda bisa jadi motivasi untuk teman-teman agar lebih yakin dan siap mengambil langkah terbaik dalam menentukan pilihan departemen dan juga masa depan karirnya. Ya teman-teman semua, semoga sharing session hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan jadi bekal tambahan buat kalian yang masih menimbang-nimbang pilihan departemen, khususnya yang tertarik di bidang food and beverage service ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sampai jumpa di sharing session di minggu depan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.